Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk laporan kasusnya dengan judul Prodeksa Glaukoma Primer terbuka. Jadi langsung saja ke identitas pasien. Nama Saudara W, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Padang Gunung, Magelang, pekerjaan tidak bekerja, status belum menikah, tanggal masuk poli itu 21 Agustus 2013 dengan nomor RM 1880. Pada untuk anamnesisnya, keluhan utama adalah mata kiri tidak dapat melihat. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarang, pasien datang dengan keluhan mata kiri tidak dapat melihat yang terjadi secara perlahan-lahan sejak 10 tahun yang lalu, yang diawali dengan pandangan pada mata kiri itu sedikit kabur. Pasien juga merasakan pandangan mata kiri semakin gelap, tidak seperti dulu. Sedangkan pada mata kanan, pasien mengaku pandangannya kabur dan apabila melihat cahaya menjadi pudar. Hal tersebut sudah dirasakan kurang lebih 10 tahun yang lalu dan terjadi secara perlahan-lahan. Namun keluhan pada kedua mata pasien tersebut diawali oleh mata kiri terlebih dahulu. Untuk jarak waktu timbulnya keluhan antara kedua mata, pasien mengaku lupa. Pasien juga mengeluh apabila berjalan sering menabrak dan tersandung karena merasa penglihatannya menyempit dan samar-samar untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Pasien mengaku tidak merasakan sakit kepala, gatal, belekan, takut-takut, mata berair, nyeri pada mata disangkal oleh pasien. Selain itu pasien juga melihat pelangi di sekitar lampu dan melihat kilatan cahaya terang juga disangkal oleh pasien. Pasien juga menyangkal tidak ada mual dan muntah. Kemudian saat ini pasien menggunakan kacamata minus yang sudah digunakan sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu. Untuk riwayat penyakit dahulu, untuk riwayat kelainan mata sejak lahir itu disangkal. Riwayat memiliki penyakit mata sebelumnya juga disangkal. Riwayat mengalami trauma pada mata sebelumnya disangkal. Riwayat operasi pada mata sebelumnya disangkal dan riwayat memiliki penyakit DM juga atau darah hipertensi juga disangkal. Kemudian riwayat penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu lama disangkal. Kemudian riwayat penggunaan kesambat sebelumnya yaitu ODS itu minus 6,00 pada Dextra dan pada ovuli sinistra itu dia minus 0,3 minus 3,00. Kemudian riwayat penyakit keluarga itu ibu dan pasien juga mengalami hal serupa, yaitu pada kedua matanya tidak dapat melihat. Kemudian tidak ada riwayat keluarga yang menderita diabetes mellitus dan hipertensi. Kemudian riwayat sosial ekonomi, pasien tidak bekerja, biaya pengobatan itu ditanggung oleh pasien sendiri. Kemudian untuk status umumnya itu pada itu kesadaran pasien kompos medis, aktivitas normatif, pasien kooperatif dan gizinya baik. Kemudian untuk standar vitalnya itu darahnya itu 120/70 mm air rasa, nadinya 80 per menit, kemudian pernapasannya 16 kali per menit dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Kemudian untuk status ophthalmologisnya itu pada pemeriksaan fisiknya itu pada ovuli Dextra itu 60, kemudian untuk koreksinya pada ovuli Dextra itu dia 6/60. Kemudian pada pemeriksaan bulbus ovulinya pada ovuli Dextra dan sinistra itu dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan papilanya juga untuk ovuli Dextra dan sinistra itu dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan konjungtiva pada ovuli Dextra dan sinistra juga dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan sklera pada ovuli Dextra itu dia warna putih dan pada ovuli sinistra juga warna putih. Kemudian pada pemeriksaan kornea untuk ovuli Dextra itu juga dalam dan sinistra dalam batas normal. Kemudian
untuk pemisahan kamera okul anterior pada okulodextra itu dia jernih, kemudian dia dalam dan tidak ada hipopion dan hipertema. Kemudian pada okulus sinistra itu kamera okul anteriornya itu dia jernih, dalam dan tidak ada hipopion dan hipertema. Kemudian untuk pemisahan irisnya itu dia pada okulodextra itu dan sinistra juga dalam batas normal. Kemudian pada pemisahan pupil pada okulodextra itu dia regular, letak sentral, diameternya kurang lebih 3 mm, dan refleks pupilnya langsung dan tidak langsung itu positif. Kemudian untuk okulus sinistra itu dia pupilnya regular, letak sentral, diameternya kurang lebih 3 mm, refleks pupil langsung dan tidak langsung itu negatif, dan refleks tidak langsung itu positif. Kemudian pemisahan lensanya itu pada okulodextra itu jernih dan sinistra juga jernih. Begitu pula dengan pemisahan posisi rerum pada okulodextra dan sinistra itu dia jernih. Kemudian untuk pemisahan retina pada okulodextra itu dia atrofi papilnya positif, PDR-nya itu dia 0,9 dengan eksaltasio glaukomatosa positif dan medialisasinya positif serta APR-nya itu 2/3. Kemudian pada pemisahan retina untuk okulus sinistra itu dia atrofi papil kecil dengan kadar 0,9 dengan eksaltasio glaukomatosa itu positif dan medialisasi positif dan APR-nya 2/3. Kemudian untuk kondisi refleksnya itu pada okulodextra itu dia positif dan pada okulus sinistra juga dia positif cemerlang. Kemudian kalau untuk tekanan intraokulernya itu untuk TIO-nya pada okulodextra itu dia normal. Kemudian pada okulus sinistra dia itu positif dengan bola mata keras. Kemudian untuk sistem lakrimasinya pada okulodextra dia itu suara dan lakrimasi negatif, begitu pula dengan okulus sinistra. Kemudian untuk respon kontrasinya pada okulodextra dia itu menyempit dan pada okulus sinistra itu tidak dapat dilakukan. Kemudian untuk pada kasus ini pemeriksaan sinugen yang dilakukan adalah pemeriksaan lapangan pandang dengan perimetri, dilakukan juga pemeriksaan hidroskopi, pemeriksaan tonometri atau aplanasi, dan pemeriksaan tonografi dan pemeriksaan non-kontak otometri. Kemudian pasien didiagnosis dengan okulodextra glaukoma primer sudut terbuka, dan pada okulus sinistra itu didiagnosa dengan glaukoma absolut sudut terbuka. Kemudian untuk tata laksananya, untuk medikamentosa pasien diberikan topikal itu pilocarpin 2% 3 kali sehari 1 tetes pada okulodextra dan sinistra. Kemudian timolol maleat 0,5% 2 kali sehari 1 tetes pada okulodextra dan sinistra. Kemudian untuk oralnya pasien diberikan vitamin B1, D6 dan B12 dengan dosis 1/1. Kemudian untuk neuroterapi tidak dilakukan, tapi pasien diberikan usulan untuk dilakukan iridotomi dan iridotomi perifer. Kemudian untuk untuk prognosisnya sendiri, untuk artisannya itu di WS malam, dan kemudian untuk artisannya itu di WS bonam dan dia bonam dan malam. Kemudian untuk fungsionalnya untuk okulus itu di WS malam, dan untuk okulus sinistranya juga dia itu malam. Kemudian untuk kualitasnya itu untuk okulus dia bonam, dan okulus sinistra juga di R26. Kemudian kosmetikamnya itu untuk okulus dia juga bonam, dan okulus sinistra juga dia bonam. Yang akan saya kembalikan ke moderator. Aku nggak ngerti prognosa untuk biobungannya itu bahasa pernah ada pelajaran? Ada pelajaran khusus biologi. Nggak pernah bahas.
Ya, terima kasih atas presentasinya oleh saudari Chelsea. Kepada kakak-kakak dan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tante Chelsea, mungkin saya sendiri ingin bertanya pada Kak Sista. Tadi kita sebutkan bahwa pada terapi non-medikamentosa itu diusulkan dilakukan iridektomi dan iridektomi perifer. Nah, bisa dijelaskan apa indikasi dan kontraindikasi iridektomi dan iridektomi perifer? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih saudari Nabila untuk pertanyaannya. Saya tadi juga tadi sempat disebutkan bahwa untuk terapi operatifnya itu diusulkan untuk dilakukannya iridotomi sama ya iridotomi. Jadi untuk indikasinya sendiri itu adalah apabila ada glukoma subduktor, kemudian indikasi kedua itu apabila mata yang lain, di mana mata yang satu itu sudah terserang glukoma akut. Kemudian indikasi ketiganya itu apabila dia glukoma sudut sempit dan apabila dia sudutnya sempit. Kemudian yang keempat itu indikasinya adalah apabila sudah ada penunjukan sudut sekunda dengan sumbatan pada pupil. Dan yang indikasi kelimanya itu apabila glukoma sudut terbuka itu dengan sudut sempit. Kemudian kontraindikasinya itu apabila ada edem pada kornea dan di mata depan itu dia dangkal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk indikasi dan kontraindikasi indikasinya. Tapi dok, mungkin ada yang mau kita tambahkan dok? Ya, terima kasih atas jawabannya saudari Chelsea. Tapi kepada teman-teman masih ada yang ingin kita tanyakan? Tapi moderator ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, jadi pertanyaan saya, edukasi apa yang dapat diberikan kepada pasien dengan diagnosis glukoma? Terima kasih. Silakan kepada pemateri dijawab. Terima kasih untuk penanya. Jadi untuk edukasi yang dapat diberikan kepada pasien itu mungkin yang pertama adalah kita memberitahukan kepada pasien tentang penyakit glaukoma yang sedang dialami oleh pasien akibat peningkatan tekanan di dalam bola mata, dan kita jelaskan bahwa dapat terjadi kerusakan dari saraf pada matanya. Kemudian bisa juga kita memberitahukan kepada pasien bahwa dapat dilakukan tindakan operatif yang berupa iridotomi sama iridotomi perifer, di mana tindakan tersebut itu dapat mengurangi tekanan di dalam matanya sehingga dapat mengurangi keluhan. Kemudian kita juga bisa memberikan edukasi pada pasien untuk memakai obat tetes mata dan minum obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian kita juga memberitahukan kepada pasien untuk kontrol ke dokter teratur. Kemudian pasien datang kembali untuk kontrol dikarenakan pada pasien kita sarankan untuk datang kembali ke untuk kembali kontrol dikarenakan pada mata sebelah kanannya itu
bisa terjadi glaukoma absolut, sehingga kita bisa mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. Kemudian kita juga bisa edukasi berupa kita berikan penjelasan bahwa kebutaan akibat glaukoma absolut itu absolut itu dia bersifat irreversibel, tidak mungkin dia bisa kembali seperti sedia kala. Kemudian kita juga bisa menjelaskan kepada pasien bahwa pengobatan yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk mengurangi keluhan yang pasien rasakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan saudari penanya tadi? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Aksesnya cuma akses jalan pindahnya itu susah lewat sesama luar bisa menjadi Pak Ilham tadi juga terus bingung-bingung juga ini masih tanya lebih pokoknya harus setuju dong Tapi dok, pembacaan referat oleh saudari Chelsea sudah selesai dok, apa bisa dilanjutkan? Belum. Bentar, tunggu. Nanti saya komentari. Pertanyaan nomor 2 tadi aku belum clear. Ya, saya. Iya, baik dok. Gak apa-apa. Itu kan peradangannya masih ada sedikit. Kita bisa lanjutkan itu. Terus nanti kalau sudah peradangan ketemu ukuran itu baru. Ini dosisnya dikurangi aja. Kemarin berapa kali sehari? 4 jam sekali atau 3 jam? Ya, ada satu tiap 3 jam, ada satu tiap 4 jam. Kalau yang obat tes itu tiap 4 jam. Gak apa-apa, tetap aja 4 jam sekali ya. Bentar, sudah selesai. Gak apa-apa. Kotoran kan itu karena fungsi membersihkan udara itu nggak sempurna masih pada TRS. Dan juga ada coba. Mudah-mudahan ketika kamu ukuran sinder berapa baru bisa untuk ya coba. Ya, sudah. Pertanyaan nomor 2 tadi apa? Yang pertanyaan nomor pertama tadi sudah betul dijawab ya, seperti yang jelaskan tadi. Dia untuk mencegah kejadian seperti jangan sampai kayak yang kiri yang buta, diprevensi dengan iridoplasti maupun itu karena stabil TU-nya toh, di mencegah itu. Yang pertanyaan nomor 2 tadi apa? Moderator mana? Iya dok, tapi dok pertanyaan nomor 2 tadi dok, kira-kira edukasi apa yang dapat diberikan kepada pasien? Oh iya, ya udah. Jadi terus edukasi yang penting untuk itu bahwa kalau penyakit saraf nervus opticus yang kena itu tidak akan kembali lagi ya. Kita coba mempertahankan biar visusnya tetap segitu, jangan sampai lebih buruk lagi. Kemudian faktor risiko untuk keluarga, anak, saudara itu dicari ya, dicari karena biasanya genetik atau saudaranya itu juga akan mengalami. Jangan sampai kecolongan kalau pasien ini sudah terbuka kan nggak ada keluhan. Kemudian harus dilakukan tindakan laser tadi, iridoplasti maupun iridektomi ya. Coba slide berikutnya saya tanyakan dulu, slide berikutnya saya diskusi dulu statusnya. Slide-nya
Nah ini 18 tahun umurnya, itu masih muda dia. Terus slide berikutnya, saudara-saudaranya juga harus diperiksa karena faktor risikonya paling tinggi nih, masih muda. Ini berarti ada riwayat kabur 10 tahun perlahan, ya kan? Nggak ada mata merah, nggak ada kabur ya, nggak ada mata merah, nggak ada kotoran berair, nggak ada. Terus slide berikutnya, ini juga udah dianamnesa, di riwayatnya keluarga nggak ada. Jadi keluarganya itu digonioskopi juga, ya, ditentukan, dicari di perimetri juga. Slide berikutnya. Nah ini nggak apa-apa. Terus nah ini gimana 1/60 dan 0 itu meriksanya gimana? 1/60 itu seperti apa hasilnya? Chelsea coba jelaskan. 1/60 itu gimana sih hasil pemeriksaan kamu pakai scanner? 0 itu seperti apa meriksanya? Ya dok, Visus, kalau 1/60 itu dia biasanya bisa melihat dari jarak 1 meter dok, yang normalnya itu 60 meter bisa pasien melihat dok. Kalau 0? Mata kiri 0. Itu gimana misalnya? Kok bisa keluar 0? Tuh, ada yang bisa bantu lainnya. 0 itu gimana? Nyerah ini. Kamu tahu? 0, visusnya 0. Itu gimana meriksanya? Nah iya meriksanya gimana? Gak tahu. Gimana? Kok keluar visus 0 itu? Kamu meriksanya gimana? Misalnya pasien tidak bisa menggunakan cahaya dok. Nah, meriksanya pakai apa? Iya, kamu buta, meriksa itu buta, itu meriksanya gimana? Nah ini cahaya, meriksanya gimana kalau gini? Nah, jadi gini, sebelum ke arah 0 itu kamu meriksa ada apa? Seperti 300. Gimana itu? Lambaian tangan. Sebelumnya lagi, kalau kalian senteri matanya dari depan, nggak bisa. Dari samping kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, atas nggak bisa, bawah nggak bisa, itu 0 ya. Tapi kalau depan nggak bisa, samping kiri bisa, samping kanan nggak bisa, samping atas bisa, yang bawah nggak bisa, berarti ada center yang arah kanan bisa. Itu belum 0. Itu apa? Antara seperti 300 sama 0. Itu namanya light proyeksi positif, tapi tidak bagus. Bedakan, kalian harus tahu itu. Itu pelajaran zaman berada. Karena kalau Amerika kiblat kita. Ya, tahapan sebelum 0 itu masih ada cahaya dari samping bisa, misalnya kiri bisa, atas bisa. Tergantung. Kalau sudah semua arah nggak bisa, itu yang dimudahkan 0.
ya. Nanti ya. Kemudian yang mata kanan KMS 6/60. NBC itu apa? Aku juga nggak tahu itu NBC. NBC. Ini dari Undip ini. Singkatan dari Undip. Apa itu? Ya, nggak dapat juga. Kalau dari kita kan 6/60 dikoreksi pinhole tidak bisa. Nah, seharusnya kan gitu. NBC itu nomor apa ya? Yang jelas di 6/60 dikoreksi apapun di pinhole tidak maju. Seharusnya gitu teorinya. Mungkin Undip punya singkatan tersendiri terhadap itu. Dikoreksi dengan pinhole, diselip lubang, dia nggak akan bisa melihat NBC ya. Ini kamera okuliometernya dalam ya, normal ya, nggak dangkal. Terus slide berikutnya. Ini yang jelas ada CD rasio pada funduskopi. Pada tes konfrontasi tes menyempit. Ya, terus ini hasilnya ada nggak? Perimetri, gonoskopi, tonometri, tomografi. Tomografi itu mana hasilnya? Tapi tidak untuk hasilnya tidak dia lampirkan di Oh, terus slide berikutnya. Kenapa kok didiagnosa ini? Terus, nah, dasarnya sudut terbuka kan menunggu hasil geonoskopi. Kan nggak ada hasil geonoskopi. Ya, nggak bisa kamu mendiagnosa dengan mata kanan glaukoma sudut terbuka primer. Kan nggak ada hasil geonoskopi. Ya, itu maksudnya. Absolut. Kenapa kok absolut? Kenapa kok absolut diagnosenya? Putus-putus. Absolut itu kalau sudah visusnya nol. Pasien didiagnosis. Ya, tadi dok, karena tadi itu dok visusnya nol dok. Ya. Jadi untuk melihat data itu sudut terbuka bukan dari dalam atau dangkal bilik mata depan ya, tapi hasil gonoskopi. Ya. Terus kalau absolut ditambahi karena visusnya nol. Jadi untuk kalau melihat datanya ini kalian nggak bisa mendiagnosa glaukoma sudut terbuka ya, cuma glaukoma primer gitu aja. Terus yang kiri glaukoma absolut. Ya. Terus slide berikutnya apa? Nah, dia milih pemberian pilokarpin sama timolol sama vitamin B. Betul kan? Seperti yang saya ajari tadi. Pilokarpin fungsinya untuk mempercepat keluarnya humor aqueous ke sklera. Timolol menghentikan produksi humor aqueous. Kemudian dilindungi sarafnya neuroprotektor dengan vitamin B kompleks. Ya, itu kompleksnya. Ngerti ya? Pilokarpin kan mengecil pupilnya, kemudian supaya sudutnya terbuka, gampang alirannya keluar. Nah, prinsipnya gitu, semua obatnya buah yang ada intinya mengeluarkan cepat, lancar, terus produksinya dihentikan. Kemudian saraf otiknya diperkuat dengan vitamin neuroprotektor. Ya, rencana ini operasi tadi sudah jawab ya, untuk mencegah dia itu. Cegah yang mata kanan dan enggak kayak mata yang kiri. Ya, sudah. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjutkan.